Selamat malam angkatan 4. Kembali lagi kita berjumpa di tahun yang baru. Wes. 2016. Kalau ditanya capek, capek semua pasti. Pulang kerja, kok pulang kerja ya? Masih kerja malah, masih kerja, harus belajar. Curi-curi waktu. Pokoknya kita belajar sesemangat mungkin. Kemudian untuk tanggal 10 nanti ada tatap muka, Bapak datang ya. Bapak usahakan datang. Tadi Bapak udah cerita sebenarnya kalau kami mahasiswa ini 2 minggu ini jadwal ujian ya. Bapak besok ada ujian, hari Jumat ada ujian, hari Rabu ada ujian gitu. Jadi sama-sama capek gitu. Kalau kami beasiswa di Taiwan ini kalau nilainya turun beasiswanya berhenti. Nah, kalau beasiswanya berhenti kami harus bayar sendiri seperti itu. Jadi ada masalahnya sendiri-sendiri gitu. Ya. Kalau kalian kan KPC kalau nilainya turun nggak apa-apa kan? Asal kerjanya rajin ya. Oke. eh Kita akan melanjutkan bab baru, bab 4, judulnya Matrix. Apa itu Matrix? Makanan terbuat dari apa? Yang pasti bukan donat ya. Tadi ada yang makan donat pamer, boleh. Yang pasti bukan bakwan juga ya. Eh, Matrix, Matrix kalau yang robot itu pakai X ya. Ini Matrix. Kalau di buku, di modul yang Bapak berikan, di-upload ya, di PDF itu modul halaman 111. Jadi nanti bisa ditengok-tengok kalau misalkan bingung. Bapak semua berdasarkan modul ya. Kata-kata mutiara malam hari ini adalah hidup adalah proses. Hidup adalah belajar. Tanpa ada batas umur. Tanpa ada kata tua. Kalau jatuh, berdiri lagi. Kalau kalah, mencoba lagi. Kalau gagal, bangkit lagi. Never give up. Sampai Tuhan berkata, waktunya pulang. Ya, waktunya pulang maksudnya bukan pulang sekolah atau pulang ke Indonesia. Waktunya pulang artinya sampai kita meninggal ya. Iya, sampai kita meninggal. Jadi kata belajar itu nggak ada kata selesai. Saya kan berhenti belajar ketika saya sudah menikah dan punya anak. Oh tidak, ya. Sampai menutup mata. Kok menutup mata itu tidur Fitri, Reva ya. Kecuali kalau tidurnya mermelek. Waktunya pulang itu kembali ke pangkuan pencipta. Ya, is dead, betul. Modar pokoknya ya. Ya. Jadi mari kita belajar. Wes, gambarnya ini apa? Kencangkan ikat kepala biar nggak pusing. Karena kita mau belajar matematika. Nah, peta konsep kita pada malam hari ini cukup banyak ya, tapi kita nggak akan selesaikan semua malam ini. Mungkin 2 pertemuan. Jadi kita akan bicara tentang matriks. Kemudian kita akan bicara tentang jenis-jenis matriks. Matriks itu apa? Kemudian jenis-jenisnya seperti apa? Kemudian unsur-unsur matriks juga. Nah, untuk operasi mungkin akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Kemarin harusnya hari Minggu kita ketemu, tapi ternyata ada jadwal kimia, jadi terpaksa ditunda. Ini peta konsep kita. Jadi kita akan belajar tentang jenis matriks, kemudian unsur-unsur matriks. Kalau ada waktu nanti masuk ke operasi. Operasi itu ada penjumlahan,
pengurangan, perkalian, dan inverse. Nah, salah satu contoh bagaimana matriks terbentuk ya, itu adalah seperti yang kalian lihat di layar. Di situ nampak tabel yang memperlihatkan keterangan situasi tiket ya. Kalau kita pulang ke Indonesia beli tiket kan, mahal banget tiket. Apalagi kalau Imlek seperti ini mahal. Nah, ini situasi tiket penerbangan ke Medan dan Surabaya. Karena Bapak orang Medan, jadi contohnya orang Medan, ya. Bapak udah lama nggak ke Lampung soalnya, jadi Bapak anak Medan. Haha. Nah, untuk Medan hari pertama ada 3, ya. Kemudian hari kedua 4. Hari ketiga 2, hari keempat 5, ya. Ini tiket yang tersisa. Kemudian Surabaya ada 7, kemudian hari keduanya ada 1, hari ketiganya 3, hari keempatnya 2. Ini asal aja ya. Ini random aja, ini asal aja, cuman contohnya. Nah, kemudian dari data ini 34257134 ini tabelnya Bapak hapus semua. Tabelnya Bapak hapus, tinggal angkanya saja. Jadilah seperti ini. Bisa dipahami, bisa dibayangkan? Jadi ini tulisan ini Bapak hapus, kemudian ini Bapak hapus semua, Bapak copot, Bapak tempelkan di sini. Jadi dia cuma 3, 4, 2, 5, 7, 1, 3, 2. Nah, jadi inilah namanya bentuk matriks, ya. Dia ada tutupnya, ini ada tutupnya. Kemudian di dalamnya ada beberapa angka dengan susunan yang teratur, ya. Jadi matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Jadi susunan bilangan itu diletakkan dalam kurung biasa atau kurung siku, ya. Ini ada kurung biasa dan kurung siku. Jangan sampai lupa, kalau nggak ditutup nanti terbang angkanya ya. Jadi harus ada kurung biasa atau kurung siku. Kemudian terdiri dari baris dan kolom. Kolom itu seperti apa, Pak? Kolom itu dari atas ke bawah. Nih kolom. Ya. Ini kolom. Kalau baris itu bagaimana, Pak? Baris itu berbaris dia. Kiri ke kanan. Ya. Ini namanya baris. Ini namanya kolom. Ya. Diingat-ingat. Baris, kolom. Kolom itu ke bawah. Kolom, kalau di depan rumah itu ada pilar, itu bilangnya kolom kalau nggak salah ya. Kalau di rumah ya. Dari atas ke bawah. Gitu. Kalau baris, berbaris ya, dari kiri ke kanan. Ya. Jadi matriks itu susunan bilangan, ada bilangan di dalamnya, kemudian dia teratur dalam baris dan kolom, kemudian ditutup oleh buka kurung. Bisa kurung biasa, bisa kurung siku. Ini kebetulan pakai kurung siku. Ya, itu pengertian matriks. Nah, ini contoh lagi. Oh, ini agak bergeser ya. Ini harusnya 5-nya ke sini. Ini contoh matriks tadi sama. Ini bergeser, maaf. Ini harusnya 5-nya ke sini ya. Jadi ini harusnya ke sini. PowerPoint-nya bergeser. Ini kolom 1, ini kolom 2, ini kolom 2, dia kolom 2 gini. Nah, gini dia. Ya. Kemudian ini baris pertama. Ini baris pertama. Jadi
Contoh yang Bapak perlihatkan ini adalah suatu matriks dengan banyak barisnya berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Betul, Susanti. Ada 5, betul Eka. Ada 5. Kolomnya pun ada 5. Dari atas ke bawah kolom itu. Kolom atas ke bawah 1, 2, 3, 4, 5. Kolomnya ada 5. Sehingga kalau disebut matriks A itu adalah matriks berordo, ya, berordo 5 kali 5. Ya, karena ada barisnya ada 5, kolomnya ada 5. Ya, ini namanya ordo. Jadi nulisnya dia gini. A 5 kali 5. Seperti itu. Jadi kalau ada kata-kata A, matriks A 14, ordo 14, itu artinya dia punya baris 1, ya. Kemudian kolomnya keempat. Seperti itu. Ya, baris 1 dan kolom 4. Gampang. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis matriks seperti peta konsep tadi. Jenis-jenisnya. Ini ada banyak, ya. Ada banyak. Nah, kita pelajari satu-satu. Yang pertama yang paling gampang, sederhana adalah matrik baris. Nah, matrik baris itu terdiri hanya dari satu baris saja. Misalkan di sini contohnya adalah T 1 kali 2. Artinya bagaimana? Barisnya ada berapa? Ada yang tahu? Satu baris, 2 kolom, betul. Barisnya 1, kolomnya ada 2, betul. Gampang sekali. Jadi bayanginnya dia barisnya 1 baris, kemudian kolomnya ada 2. Ini kolom pertama, 46, kolom kedua. Ini 46 kolom pertama, 43 kolom kedua. Nah, barisnya ya ini manjang satu, dia cuman 1. Makanya dia disebut ordonya 1 2. Ya, T12. Nah, contoh yang kedua, T14. Artinya adalah barisnya ada 1, ini 1 baris, ya. Kolomnya ada 4. Ada 1, 2. Ya, betul. Gampang kan? Gampang. Kalau ujian keluar kayak gini bisa kan? Nggak pakai remedial ya. Kemudian coba kerjakan yang ini. Ordonya berapa? Ayo, ordonya berapa? Ayo. Jadi A berapa? 15, betul. Langsung nyamber si ajar. 1 kali 5, betul. Ya. Karena udah bisa, lanjut. Ngapain lama-lama?
Jenis matrik yang kedua yaitu matrik kolom. Ini kebalikannya dari matrik baris ya. Kalau matrik baris tadi hanya terdiri dari satu baris, kalau matriks kolom hanya terdiri dari satu kolom ya. Jadi contohnya T31. Ya, jangan bingung. T31. Kolomnya cuma satu, barisnya ada 3. Ini barisnya dia. Baris 1, baris 2, baris 3. Ya. Jadi 31. Pokoknya kalau Urdu itu ya, nulisnya kalau Urdu misalkan A, dia adalah BK ya. Kebalikan dari KB. Ingat aja, kalau Urdu itu BK. Berarti kalau misalkan depannya itu baris, belakangnya kolom. Ya. BK, ingat itu. Nah, kalau ini contoh yang ini berapa? Ini berubah. 41. Betul. Ya. Betul, Setia betul. Ajar betul. Kesia betul. Udah paham banget berarti, sudah paham. Ya, gampang. A dan B diingat-ingat. A tadi matriks baris, B matriks kolom. Yang ketiga adalah matrik persegi panjang. Jadi matrik persegi panjang ini sesuai dengan namanya, bentuknya persegi panjang, ya. Nah, jadi cirinya adalah ya, banyak barisnya tidak sama. Ini barisnya tidak sama dengan kolomnya. Ya. Dia namanya matriks persegi panjang. Ini kalau dibentuk seperti ini kan dia jadi persegi panjang ini. Misalkan ini dikasih kotak, ini kan jadi persegi panjang, makanya dia disebut persegi panjang. Ini juga iya. Ya. Antara baris dan kolomnya nggak sama. Nanti ada yang sama. Kalau ini nggak sama, makanya namanya persegi panjang. Panjang dan lebarnya nggak sama. Kalau dibuat dia sebuah bangun datar, dia nggak sama. Jadi yang pertama ini gampang, T23. Ya. Barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Ya. BK. Barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Yang ini juga gampang, ya. T32. Barisnya ada 3, ini ada barisnya. Kolomnya ada 2. Oke ya. 3 udah. Matriks baris, matriks kolom, matriks persegi panjang. Diingat-ingat. Lanjut. Yang keempat adalah matriks persegi. Nah, hampir sama seperti matriks persegi panjang. Ya, matriks persegi ini dia bentuknya persegi. Kenapa bisa persegi? Karena kalau pada persegi panjang baris dan kolomnya tidak sama. Tapi kalau untuk matriks persegi maka baris dan kolomnya otomatis sama. Makanya dia berbentuk persegi. Persegi itu artinya semua sisinya sama. Ya. Nah, persegi itu misalkan seperti ini. Jadi sisinya semua sama, ya. Kalau misalkan 5 cm, 5 cm, ini 5 cm juga. Seperti itu. Ini namanya persegi. Nah, di sini ciri-cirinya adalah ketika baris dan kolomnya sama, makanya dia akan bentuknya 22, 33, 11 seperti itu. Kemudian ada pada matriks persegi ini namanya diagonal. Kenapa diagonal?
Ya, diagonal itu membelah persegi ini sama besar menjadi dua bagian. Ini namanya diagonal, ya. Jadi ini diagonal. Jadi sama seperti pada bangun datar persegi, di dalam matrik persegi juga kita punya diagonal. Diagonalnya ini, ya. Diagonalnya ini. Pokoknya dia membelah sama besar. Kalau yang T22 ini diagonalnya mana dengan mana? Ya, nggak apa-apa. Diagonalnya adalah untuk yang ini. Diagonalnya mana? Diagonal matriks, diagonal utama. Ini namanya diagonal utama, ya. 46 dan 19. Yang diagonal sampingnya adalah yang ini. Ya. Jadi ada dua. Ini diagonal utama, ini diagonal samping, ya. Ya. 46, 19, betul, ajar itu diagonal utama. 22 dan 43 itu diagonal samping. Ya. Ingat istilahnya, diagonal. Diagonal utama, diagonal samping. Jadi sudah ada 4. Yang pertama tadi matriks baris hanya terdiri dari satu baris. Matriks kolom hanya terdiri dari satu kolom. Kemudian ada lagi matriks persegi panjang. Antara baris dan kolomnya tidak sama, makanya dia membentuk persegi panjang. Yang keempat adalah matriks persegi. Cirinya apa matriks persegi? Baris dan kolomnya sama. Baris dan kolomnya sama, maka dia mempunyai diagonal. Ada diagonal samping, ada diagonal utama, ya. Kalau diagonal utama itu dari atas, ya, dari kiri atas ke kanan bawah. Kalau diagonal samping dari kiri bawah ke kanan atas, ya. Diingat-ingat. Ada 4 sudahan. Kemudian matriks segitiga. Jadi matriks segitiga ini ditemui pada matriks persegi, ya, di mana ada bagian berbentuk segitiga yang nilainya 0, ya, seperti ini. Ini namanya matriks segitiga, ya. Ini juga iya. Jadi mana yang di matriks F ini mana yang diagonal utama? Mana yang diagonal utama? Yuk. Ada yang tahu? Min 2 sama 13. Kurang. Ya. Hampir. Harusnya jawabannya min 2, 5, 2, 13. Oke? Ya. Jadi disebut semua. Inilah diagonalnya. Betul. Ya. Mana yang namanya diagonal samping? Ini diagonal utama. Diagonal samping. Mulai dari bawah ya. 0, 0, min 8, 12. Iya, betul Black Angel. Jadi
Kenapa disebut segitiga? Bapak ulangi lagi. Karena di samping kiri dan samping kanan diagonal utamanya, ya, diagonal utamanya itu dia semuanya 0, ya. Ingat, tapi harus di atas diagonal utamanya, ya. Pengertiannya ini. Di atas atau di bawah diagonal utama. Kalau misalkan seperti ini, Bapak asal aja ya, 4, 5 hurufnya, angkanya biar yang Bapak gampang nulis aja. Kemudian 6, 4. Pertanyaan Bapak, apakah ini disebut matriks segitiga? Kenapa? Kenapa? Ya, setuju semua? Apakah ini kalau Bapak tanya ini matriks segitiga? Ya? Eka setuju? Fitri setuju? Eka kenapa tidak? Tidak, karena tidak di bawah diagonal utama. Betul, ya. Jawabannya adalah tidak. Tidak bisa disebut matriks segitiga. Kenapa, Pak? Karena syaratnya harus di atas dan di bawah diagonal utama. Ini kan? Ini kata kuncinya, ini keywordnya, ini kata kuncinya. Harus di atas dan di bawah diagonal utama. Sedangkan ini adalah diagonal samping. Jangan salah. Harus jeli, ya. Ini kan diagonal samping. Tantang ada ondol-ondolnya. Iya Pak, ada ondol-ondolnya kan. Nah, ini kan diagonal samping. Oke ya. Jadi kalau Bapak kasih keyword, kalau ini Bapak garis bawahi harus diperhatikan karena itu kuncinya. Oke ya. Matriks segitiga itu ada bentuk segitiga, semua nilainya 0 tapi harus di atas dan di bawah diagonal utama. Ini kan di atasnya. Ini di atasnya. Ini di atas diagonal utama. Diagonal utamanya berapa, Pak? Diagonal utamanya ini. Ya.
13, 1, 10, 5 itu diagonal utama. Jadi di atas bawahnya baru itu. Oke ya. Bisa dipahami? Lanjut. Nah, jenis matriks selanjutnya adalah matriks diagonal, ya. Nah, ini lebih aneh lagi ya. Jadi, matriks diagonal itu adalah yang hanya diagonal utama saja ada nilainya. Yang lainnya adalah ondol-ondol, nol ya. Ya, ini gampang banget melototinnya. Diagonal utama, ingat ya, diagonal utama. Nanti kalau Bapak kasih soal misalkan di sininya yang Bapak kasih angka, apakah ini disebut matriks diagonal? Kalian jawab iya. Kenapa, Pak? Karena ondol-ondolnya banyak, Pak. Cuman di diagonal yang langsung Bapak jambak, ya. Jadi matriks diagonal itu hanya diagonal utamanya saja yang mempunyai angka, ya, bernilai tidak nol, ya. Yang lain nol. Kemudian lanjut lagi, matriks identitas. Nah, matriks identitas ini hampir sama seperti matriks diagonal, tapi bedanya adalah nilai diagonal utamanya itu adalah 1. Kalau tadi, ya, diagonal utamanya itu tidak 1, ya. Berapa saja, ya, selain 0, ya, selain 0. Boleh 0, boleh 1, boleh 2, boleh 3, seperti itu. Nah, kalau pada matriks identitas ini, diagonal utamanya itu memiliki angka hanya 1, yang lain 0, 0, 0, 0. Matriks identitas. Oke? Sudah berapa tadi? Bapak aja yang ngajar lupa. ada baris, ya. Baris terdiri dari satu baris. Kemudian ada kolom, terdiri dari satu kolom. Kemudian ada persegi panjang. Persegi panjang itu cirinya apa? Baris dan kolomnya tidak sama, Pak. Makanya dia bentuk persegi panjang. Kemudian temennya persegi panjang ada persegi. Baris dan kolomnya itu sama. Kemudian ada setelah persegi ada segitiga. Kalau Bapak salah diingatkan, Bapak juga lupa. Segitiga itu kalau pada diagonal utamanya, ya, ingat pada diagonal utamanya ada bentuk segitiga nilainya 0. Ya, bentuk segitiga nilainya 0. Kemudian setelah itu ada matriks diagonal. Matriks diagonal itu diagonal utamanya punya angka, kemudian di atas dan di bawahnya 0, ya, punya angka, tapi tidak semuanya 1. Nah, kalau yang semuanya 1 namanya identitas. Jadi ada 7. Ya. Ada 7. Kalau suruh nyebutin harus ingat. Bapak belajar ini sebenarnya udah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Udah lupa. Kemudian jenis-jenis matriks yang selanjutnya adalah matriks 0. Ini paling pinter, ya. Kenapa matriks 0? Karena semuanya 0, ya. Kalau sampai salah ini, aduh, kebangetan. Sebutkan satu matriks yang kamu pahami. Saya, Pak, matriks 0. Kenapa? Semuanya 0, Pak. Bentar. 0 itu paling
paling gampang diidentifikasi oleh manusia, ya. Karena nilai 0 itu sangat spesial. Kalau dia sendirian, dia nggak punya arti 0. Tapi kalau ditambah depannya lagi jadi berarti. Apalagi kalau nolnya banyak. Karena kita semua mata duitan, ya. Oke. Ada 8 matriks, harus sudah hafal, ya. Harus sudah hafal. Kemudian yang kedua, kita jenis-jenis matriks berarti kita sudah selesai. Ada 8 matriks, ya. Ada baris, ada kolom, ada persegi panjang. Ingat aja bangun datar. Bangun datar itu ada persegi panjang, ada persegi, ada segitiga. Kemudian yang berhubungan sama 0 ada diagonal. Diagonal itu hanya diagonalnya saja yang punya nilai, ya, tapi tidak sama dengan 1. Kalau yang identitas itu sama dengan 1 semua. Nah, kalau yang matriks 0 semuanya nilainya 0. Gampang kan ngapalnya? Gitu. Jadi yang pertama baris saja, kedua kolom saja, ketiga bangun datar persegi panjang, kemudian persegi, kemudian segitiga, kemudian diagonal. Diagonal itu artinya hanya diagonal utama, ya, diagonal utama saja yang ada nilai, tapi tidak sama dengan 1. Kalau yang identitas itu diagonal utamanya sama dengan 1, kemudian yang 0 semuanya nilainya 0, gitu. Jadi kalau kalian belajar di kelas, usahakan kalian di kelas itu sudah mengerti paling enggak di atas 50%. Karena apa? Kalau kalian waktu pengajaran seperti ini udah ngerti di atas 50%, ketika kalian mengulang lagi, kalian sudah paham. Tapi kalau di kelas kalian sudah bingung, ditutup, seminggu lagi baru belajar atau 2 minggu lagi baru ketemu, tambah lagi PR yang lain, tambah lagi pelajaran lain, tambah lagi masalah, galau-galau dan sebagainya, pasti lupa. Seperti itu. Jadi ketika pembelajaran, usahakan lebih dari 50% kalian paham apa yang diajarkan. Jadi meskipun nanti diulang ada rekaman YouTube-nya, kalian paham, ya. Kalian paham. Oh ini, oh iya. Oh ini Pak Yayan jelasin ini. Oh iya, seperti itu, ya. Nggak ada yang ribet, Nesa. Kalau pikiran kita ngomong susah akan susah, ya. Jadi kalau kita dalam otak kita, bawah sadar kita bilang, Bapak kalau misalkan mau bangun pagi, Bapak jarang pasang alarm. Jadi ketika mau tidur, waktu doa tidur, setelah doa tidur, kemudian Bapak tidur, dalam hati Bapak langsung bilang gini, Yahya bangun pagi, besok ujian, Yahya bangun pagi, besok ujian, Yahya bangun, sampai ketiduran. Nanti tiba-tiba pagi pasti langsung bangun, gitu. Karena di alam bawah sadar kita ini mensugesti kita tentang apa yang ada di dalam otak kita. Jadi kalau kalian bilang, aduh nggak bisa, mampus aku, mati aku, aduh susah, pasti nggak bisa, ya. Kalau dalam hati udah mau ketemu orang marah, dasar kurang ajar, marah aku, ketemu ya pasti marah, gitu. Tapi kalau misalkan mau ketemu orang yang kita nggak suka tapi sabar, oh Eka sabar ya, pasti ketemunya sabar, ya. Jadi mindset kita itu harus dikontrol untuk selalu positif, optimis, ya. Bapak besok ujian nggak bisa, tapi Bapak bilang bisa, pasti bisa. Pasti besok nggak tahu juga. Semoga bisa. Oke, transpose matriks, ya. Ini agak bahasanya mungkin apa ya, Mas?
belum pernah didengar mungkin, transpose. Sering dengarnya transportasi, berpindah. Ya, intinya hampir sama seperti itu. Transportasi, alat transportasi untuk berpindah. Ya, jadi ini berpindah matriknya. Jadi Bapak punya koleksi buku seperti ini. Ya. Bapak punya koleksi buku seperti ini di ruang baca. Kemudian Bapak mau pindah rumah dan Bapak mau buku Bapak ini tetap tersusun seperti ini. Meskipun nanti Bapak mau angkut ke sini. Ya. Ini ada alat pengangkutannya. Jadi ceritanya seperti itu. Jadi Bapak punya susunan buku seperti ini, ya. Kemudian Bapak mau pindah rumah, tapi Bapak mau koleksi buku Bapak tetap tertata rapi seperti ini, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, kodenya di sini buku komiks, ya. Buku komiks, majalah sport, majalah teknik. Kita lihat di sini ya, buku komik. Kemudian Bapak buat susunan buku Bapak tersebut menjadi sebuah matriks. Nih. Beko itu artinya buku komiks, ya. Kemudian majalah sport. Majalah teknik. Nih, majalah sport, majalah teknik, ya. Bisa dipahami ya. Jadi dari susunan buku di perpustakaan Bapak tadi, Bapak terjemahkan ke dalam sebuah matriks. Ini adalah matriks dari susunan buku yang ada di perpustakaan Bapak, ya. Kode-kodenya ini adalah kode-kode jenis buku. Jadi Beko itu buku komiks, MS tadi MT buku matematika, ya. Teknik tadi ya. Buku teknik. MS tadi buku apa? Majalah sport. Ya, buku sendiri lupa. Ecek-eceknya kan. Nah, ternyata ketika akan Bapak taruh di mobil, tadi kan pakai pengangkutan. Ternyata truknya itu nggak cukup. Bentuknya itu nggak cukup, dia memanjang. Jadi bentuk ini harus Bapak pindahkan karena kepala truknya itu misalkan ini truknya di sini kan. Ini kan kepala truknya. Nah, jadi susunan buku Bapak ini Bapak nggak bisa masukkan ke truknya, jadi harus Bapak rubah, ya. Jadi Bapak geser, Bapak pindah, Bapak transpose. Jadi caranya bagaimana? Yang baris jadi kolom, yang kolom jadi baris. Gampangnya gitu. Yang baris jadi kolom, ya. Yang kolom jadi baris, itu namanya transpose. Kalau dalam hal ini yang baris jadi kolom, ya. Kalian perhatikan ini. Ini baris. Ya. Bapak transpose ke kolom. Bapak pindah di sini. Ya. Bisa dipahami atau masih bingung? Ini baris kedua. Bapak copot, ya, Bapak transpose ke ini. Ini namanya transpose. Gampang kan? Belajar matematika dengan Pak Yahya itu gampang. Ujiannya baru susah. Ya, ini juga sama. Nah, jadi cirinya transpose itu kalau dia ordonya 36, ini kan BK, baris kolom, ya. Ingat, ordo itu BK. Oh. Kebalikan dari pil KB, jadi BK. Ingat itu. Oh, ingat aja kalau matriks. Oh, iya, Pak Yahya bilang kebalikannya pil KB, berarti BK. Kalau dia dari baris menjadi kolom, maka dia terbalik jadinya. Yang ordonya 36 menjadi ordo 63.
ya. Kemudian di beberapa buku ada yang bilang transpose itu B, atasnya ada T. Ini ada T, namanya transpose. Ada beberapa buku yang memberi simbolnya B garis atas. Kemudian ada beberapa buku juga yang memberikan simbol B kemudian tanda kutip. Jadi jangan bingung. Tapi biasanya di dalam soal selalu ada bunyi transpose, ya. Jadi untuk simbolnya kalian nggak perlu bingung, ya. Boleh B pangkat T, atau B atasnya ada garis, atau B tanda kutip. Ini ada tanda kutip di sini, ya. Mana yang mana saja boleh, ya. Jangan bingung. Jadi kalau nanti ketemu soal, pokoknya kalau bunyinya transpose itu berarti dari baris dirubah ke kolom, ya. Dicopot, dipindahkan. Ada yang masih bingung atau Bapak bisa lanjut? Lanjut ya. Kalau bingung chat aja. Pak bingung, nanti Bapak ulangi. Silakan kerjakan contoh soal yang A. Diberikan matriks sebagai berikut. Transpose matriks S-nya bagaimana? Gitu. Coba tulis dari kolom yang pertama, ya, kolom pertama. Jawabnya gitu, biar nggak bingung. Kolom pertama apa? Oh, ini sebelumnya ordo berapa ini? Ordo berapa dulu? Baris kolom. Ordo berapa dulu jawab? Tiga kali 4. 3 kali 4, betul. Betul ya. Ordonya 3 kali 4. Karena Pak, barisnya ada 3 loh Pak. Ya. Kolomnya ada 4 loh Pak. Ya. Jadi ordonya adalah 3, 4. Kalau ada yang masih bingung, harus tanya. Jadi kalau dia ditranspose, dia akan menjadi kebalikannya. Berapa? 4, 3. Ya. Kalau ditranspose, dia, misalkan dia S menjadi T. Betul. Jadi 4, 3. Kebalikannya. Nah, sekarang coba sebut, ini berarti barisnya ada 4, kolomnya ada 3. Ya. Kolomnya ada. Coba sebutkan kolom yang pertama. Kolom yang pertama berapa? Dua, 3, 5, 7, betul. Kolom kedua? Betul. 2, 3, 5, 7. Ya. Iya. 5. Pinter-pinternya. 5, ngetiknya sudah. 10, 15, betul. 20. Terakhir adalah 3. Harus ngerti semua ya. 6. Nggak usah malu nanya kalau nggak bisa. Bapak adalah pelayan kalian. Jadi jangan sungkan.
Guru itu pelayan. 3, 6, 9, 12. Betul. Betul semua. Dapat 100. Nggak remit. Nah, sekarang yang B. Ayo yang B. Ordonya berapa? Ordonya adalah cerdas cermat ini. Ya, juaranya adalah Wahyu Widya. Oh, Eka ya, Eka duluan. Ada berapa ini? Kok 14 Wahyu? 15, betul. Eka betul ya, 15. Ajar salah ya? Tadi jawab berapa Ajar? Kayaknya bukan 15 deh jawab. 4 kali 4 ya? Oh, yang C. Cepet banget sih Ajar ini. Nafsu dia. Bagus, bagus, bagus. Ya, ini 15 dirubah menjadi 51 ya. Di restart dulu mungkin handphonenya. Harusnya bagus loh. WiFi di kampus Bapak sangat bagus soalnya. Ya. Ini ditransposnya bagaimana? Gampang sekali. Jadi satu kolom, ya. Min 3, 4. Min 3, 4, 6, 8, 19. Betul. Lili betul. Etik betul. Pokoknya setiap PowerPoint ini harus ngerti. Nanti di rumah tinggal ngulang udah gampang. Ya. Yang C bisa lah ya. Tinggal 1053 ya. Bisa. Lanjut. Kemudian ini kemandirian dua matriks. Kita masuk transpose matrik Bapak anggap bisa. Jadi jenis matrik oke. Transpose matrik oke. Cepet kan? Bisa selesai satu bab ini. Kemudian sekarang masuk ke kemandirian dua matriks, ya. Jadi maksudnya adalah kita mau melihat bagaimana hubungan antara dua matriks, ya. Bagaimana? Yang pertama adalah definisinya adalah matriks A dan matriks B. Kalau ada matriks ada dua, matriks A dan B, itu dikatakan sama. Kita tulis A sama dengan B jika dan hanya jika, ya. Jika dan hanya jika, ya. Yang pertama adalah ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. Kemudian setiap elemen yang seletak pada matriks A dan matriks B mempunyai nilai yang sama. Jadi kalau cuman ordonya sama tapi letaknya nggak sama, itu disebut sama, itu nggak bisa disebut sama, ya. Jadi misalkan ordonya sama-sama, contohnya ini. Antara A dan B, ya,
antara A dan B, meskipun ini ordonya sama, ya. Yang A ordonya adalah barisnya ada 2, kolomnya ada 3, ya. Ini adalah ordonya adalah 2 kali 3. Ini juga sama, 2 kali 3. Yang ini juga sama, ini 2 kali 3 juga. Jangan terkecoh dengan pecahan-pecahan itu ya, dia satu kelompok gitu. Ya, ini satu kelompok. Ya. Ini juga satu kelompok. Kalau Bapak tanya, apakah A dan B disebut sama? Apa jawabannya? Apakah A dan B Bapak bisa sebut matriks A sama dengan matriks B? Siapa bisa membantu? Ya, kenapa ya? Kenapa sama? Ingat syaratnya. 2 syarat ini harus terpenuhi. Oke, syarat pertama, betul kata kalian, A dan B ordonya sama, 2 kali 3. Tapi lihat syarat yang kedua, setiap elemen itu ini nih. Ini elemen namanya. Bapak lupa kasih tahu. Ini namanya elemen. Setiap elemen yang terletak di matriks A itu sama dengan, betul. Tidak, ya. Black Angel satu-satunya yang bilang enggak, ya. Karena nilainya tidak sama, betul. Kalian perhatikan ini, elemennya di sini beda letaknya. Ini kan? Meskipun ordonya sama. Jadi 2 persyaratan ini harus terpenuhi. Ini terpenuhi, ini terpenuhi. Ya. Jadi dua-duanya harus terpenuhi jika dan hanya jika. Jadi nggak boleh salah satu. Jadi syaratnya yang pertama ordonya sama, yang kedua tidak hanya sama, tetapi setiap elemen pada matriks A dan B harus memiliki nilai yang sama. Nah, di sini Pak, beda kali pun antara B dan C, kenapa disebut matriks B sama dengan C gitu? Kita lihat di sini. Di sini ada 1. Di sini ada 1. Sama. Terus di sini 5. Di sini 5. Sama. Ya. Betul, ini sama. Ini 2 kali 2 berapa nilainya? 4 toh. Di sini juga 4. Ya. Ini juga 4. Jadi dia mengecoh yang C ini, padahal dia nilainya sama. Cuman dia jabarkan lagi. Dia nggak langsung tulis 4, tetapi dia tulis 2 kali 2. Kalau di sini ditulis misalkan 8 dibagi 2 akan sama juga 4, ya. 6 dikurang 4 berapa? 2. Dia 2. Ini juga 2. Nah, matematika itu liciknya seperti itu. Jadi harus jeli, ya. Jangan main pelotot aja langsung tembak, ya. Harus dipahami konsepnya. Jika dan hanya jika, ya. Oke ya. Jadi kalau kalian lomba cerdas cermat, kalah semua. Kalau ada itu kalian masuk ke dalam kuis kehidupan, kalau yang salah masuk jurang, udah masuk jurang semua. Cepet kali nyambernya. Oke ya, udah dipahami ya. Ini nanti ada soal-soalnya.
Nah, ini dia. Tentukan nilai A, B, dan C, dan D yang memenuhi matriks P transpose sama dengan Q. Jadi, P transpose sama dengan Q. Nah, kalian suruh nyari nilai ABC. Aduh, pusing sekali, Pak. Jangan pusing ya. Disebutkan di sini adalah P transpose sama dengan Q. Ini harus ditransposkan dulu, baru disejajarkan. Sama seperti tadi. Seperti ini, antara B dan C. Disamakan dulu. Nah, ini kan yang P ini bentuk ordonya berapa coba? Ordo berapakah C? P, sorry. Ordo berapakah P? Ordo berapa? Barisnya ada berapa? P. Ya, 32. Kalau ditranspos dia menjadi P transposnya adalah PT-nya sama dengan menjadi 2 kali 3 ya. Nah, ini berapa? Yang Q, kalau Q, yang Q ordonya berapa? Q ordonya 2 kali 3. Nah, di sini baru kalian jadikan persamaan ini. Jadi P23 sama dengan Q23. Coba sekarang kalian transposkan dulu si P ini. Jadi kita transposkan P-nya menjadi 2A ya. 2A min 4. Kemudian 3B ya. Kemudian D ditambah 2A 2C empat. Ini adalah P transpose ya. Kemudian di sampingnya Bapak buat untuk yang Q. Bapak tulis ulang ya, biar nggak bingung. Apa? Numpuk tulisannya. Belum kali, belum loading mungkin. Tadi karena masih ngetik mungkin Bapak. Iya. Masa sih? Enggak kok tuh. Di sini pun enggak. Jelas banget tuh. Ah, si Black Angel ini jelek handphonemu. Loh, kok bisa?
Oke lah, pakai spidol aja ya. Coba pakai spidol. Susah pakai spidol nulisnya. Di sini kelihatan. Kalau ini kelihatan 24 ini. Kelihatan. Ya udah pakai ini aja. 2A 3B, kemudian ini D plus 2A ininya 2C kemudian 4 nah kemudian yang ini adalah untuk P, ini P transpose ya, ini untuk P transpose. Nah yang untuk Q tetap, karena kenapa tetap? Karena di sini disebut P transpose sama dengan Q. Jadi ini si P transpose ini sudah bentuknya sama dengan Q. Dari mana Pak sama bentuknya? Karena sudah sama-sama ordonya 2 kali 3, 2 kali 3. Nah, terus cirinya adalah kalian tengok di sini. Kalian lihat, di sini 7, di sini juga 7. Ya. Nah, di sini 7, di sini 7. Oke. Kemudian di sini ada 4 ya. Di sini ada 4. Di sini juga ada 4. Oke. Sekarang kalian ditanya suruh menentukan A, B, C, dan D. Nah, terserah mana dulu yang mau kalian tentukan. Misalnya paling gampang menentukan mana coba. Di samping 7 ini ada 6 kan? Nah, di sini ada 2C. Berarti berapakah C-nya? Cara mencarinya adalah 2C ya sama dengan 6. Betul. Oke, C-nya sama dengan berapa 2 dikali berapa sama dengan 6? 6 dibagi 2. Hasilnya adalah sama dengan 3. Nah, ketemu C-nya 3. Sekarang cari B. B-nya berapa? Gampang. Ayo, B-nya berapa? Kalau B berarti kita lihat ini. Ya kan? Ini ada 3, di sini ada 3B. Min 3. No. 3B sama dengan ini 3B, ininya 3. Tadi kan 2C sama dengan 6. Ini kan nyambungnya ke sini dia. Kisah cintanya di sini karena dia sama dengan. Ini kisah cintanya di sini. 1 betul. Nah, kalau yang ini kisah cintanya ada di sini. Nah,
Ya, 3B sama dengan 3. Cara nyarinya gimana? 3 dikali berapa sama dengan 3. Berarti B sama dengan 3. Saya dengar deh Pak. Kenapa? Kenapa Lili? Lili nggak bisa coret-coret? Ya, bisa kan? Paham? Coba sekarang cari berapa A. Berapa A? A-nya 2 kata si Ajar. Kalau A berarti kita lihat ini 2A-4 ya, hubungannya dengan B-5. Karena B tadi udah diketahui 1. Iya kan? Nah, jadi kita bisa cari 2A min 4 sama dengan ya B min 5. B dikurang 5. Oke. Nah, jadi 2A ini kita belajar aljabar. 2A min 4 sama dengan, tadi Bapak udah tahu B-nya sama dengan 1. Ini. Jadi B sama dengan 1 ini Bapak pindah ke sini. Bapak gantikan. Jadi 1 min 5. Paham? Satunya dari mana Pak? Satunya dari sini. Karena kita udah nyari B-nya dulu. Ya. Berarti 2A sama dengan, ini pindah ruas ya, lompat dia. Kenapa? Kalau di sisi, kalau belajar aljabar itu harus dikelompokkan. Karena di sini ada parameter A, variabel A, maka dia akan sendiri. Terus di sini kan nggak ada variabel A-nya. Jadi dia harus ini. Dia lompat pagar, ya, lompat pagar berubah jadi positif. 1 dikurang 5 berapa? Min 4. Min 4 kemudian ini pindah ke sini ya, jadi min 4 plus 4. Jadi A-nya adalah 0 dibagi 2. Berapa hasilnya? Min 4 tambah 4 0. Ya. Utang 4 dibayar 4. Nah, semua yang dibagi 0 adalah 0. Ya, A-nya 0. A-nya 0, B-nya 1, C-nya 3. Berapakah D-nya? Sekarang pertanyaannya, berapakah D-nya? Kalau D-nya kita lihat dari variabel ini, karena ada D di sini. A-nya udah ketahuan 0, D-nya berapa? D plus 2A. Ini bisa langsung tahu. Nggak usah dihubungkan ke sini pun nggak apa-apa, tapi dihubungkan pun nggak apa-apa, tapi kerja 2 kali ya. Jadi bisa kita langsung. Jadi D sama dengan
minus 2A. Kenapa minus 2A? Karena pindah ruas, ya. Jadi D sama dengan min 2 kali 0. Hasilnya adalah 0. Seperti itu. Ada yang masih bingung? Cara mencarinya gampang kok, cuman menghubungkan satu persatu, ya. Hampir, ya, betul. Nomor 2 yang C itu mirip seperti itu. Pakai pindah ruas. Jadi tekniknya adalah kita cari mana yang lebih jelas dulu, ya. Kalau ini kan 7, melototin aja langsung ketahuan nih yang 7. 2C juga gampang karena ada 6. C ketemu, kita cari B. B ketemu, kita cari A. Cari D dulu juga boleh. Oke ya, sekarang nah nih ada pertanyaan nih. Diketahui matriks M sekian, ya. Matriks N sekian. Matriks N ini. Kemudian tentukan elemen baris ke-1 kolom ketiga pada matriks M. Pertanyaan A. Ayo, siapa yang bisa jawab? Elemen dari baris ke-1 kolom ke-3 pada matriks M. Berapa? Dan jawabannya adalah 12. Baris ke-1 kolom ketiga. Jawabannya cuma 1. Yaitu 12. Betul. Iya, karena kita bicara elemen. Barisnya ya memang cuma 1. Ini barisnya, 1 baris kan. Ikan ordonya adalah 1 kali 1, 2, 3, 4, 5. 1 kali 5. Yang ditanya adalah baris ke-1 kolom ketiga. Baris ke-1 kolom ketiga. Berarti ini dia. Bagaimana yang B? Ada yang tahu? Elemen kolom ke-1 baris ke-5. N. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Betul. Pintar. Sekarang hasil perkalian elemen baris kedua pada matriks N dengan elemen kolom keempat pada matriks M. Ayo, 2N elemen baris kedua N, berarti ini dikalikan dengan kolom keempat. Hasilnya adalah
Hasilnya adalah 73. 7 kali 4. Betul, 28. Fitri Reva, betul, pintar. Ya. Paham? Udah ngerti ya? Elemen, kolom, baris. Nah, untuk matrik-matrik berikut, tentukan pasangan matrik yang sama. Mana yang sama? BC? BC? Kenapa BC sama? Ayo, apakah ada yang sama elemen-elemen ini? A dan D. Tadi syarat elemen sama apa? B dan C karena transpos. Ya. Jadi sebenarnya kalau ditanya pasangan yang sama langsung dari sini nggak ada. Ya. Tapi kita bisa buat pasangan sendiri dari sini. Misalnya, betul. Kalau langsung seperti ini ditanyakan nggak ada yang sama. Kenapa nggak sama? Yang pertama, meskipun ordonya ini sama, tetapi elemen-elemennya tidak ada yang sama persis, iya kan? Perhatikan ini. Kalau kalian jawab misalkan A dan C, ordonya oke sama, elemennya tidak sama. Karena di sini 2, di sini A. Jelas elemennya berbeda. Ya. Kalau ditanya kalian sebut misalkan A dan D sama-sama ordo. Memang sama-sama dia adalah sama-sama huruf, tapi A tidak sama dengan P. Jadi nggak bisa dibilang matriksnya sama. Apalagi B dan C. B dan C nggak mungkin sama. Di sini kan ordonya dia adalah 3, 2. Di sini ordonya adalah barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Jelas-jelas ordonya tidak sama. Kenapa bisa disebut sama? Ditranspos dulu. Nah, itu beda jawaban lagi. Tadi kan Bapak tanya apakah ada di antara matriks yang ini sama? Ya. Tidak ada. Tetapi kalau ditanya, bisakah kita membuat pasangan untuk matriks yang ini? Bisa. Caranya adalah B dengan C. Ini pasangannya adalah
dengan C transpose. Ini pasangannya adalah dengan B transpose. Bisa dipahami? Ya. Harus ingat tadi, syarat matriks sama itu ordonya sama, elemennya sama. Ya. Jangan salah satu. Dua-duanya harus terpenuhi jika dan hanya jika. Ya, ingat, jika dan hanya jika. Jadi ordonya sama, kemudian elemen-elemennya juga sama. Oke, ini untuk PR di rumah. Ya. Ini untuk PR di rumah. PR. Nggak usah dikumpul sih, buat latihan aja di rumah. Ya, dikerjakan. Nanti tanggal 10 kita sama-sama bahas. Kalau yang nggak datang nanti dibahas lagi di pertemuan. Oke semuanya. Baik, karena waktunya sudah lebih ya. Udah hampir jam 11. Jadi Bapak juga mau belajar karena besok ujian. Kemudian kalian juga sudah paham ya. Sampai jumpa nanti hari Minggu. Jamnya Bapak lupa ya, kayaknya sore ya. Ya. Baik, semangat. Jadi kita sudahi dulu perkencan kita malam hari ini. Terima kasih telah memuaskan. Kayak apa memang. Terima kasih untuk yang sudah bergabung partisipasinya, yang Widayanti, Setia, Kesya, Susanti, Anjar, Nesa, Fitri, Saroh, Lili, Wahyu, Black, Eti, semuanya. Baik, selamat malam. Goodbye. See you on Sunday.